أنت الذي علمنا وبه شيخنا. الفاتحة. اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu kila wa ma huwa qala ar-riya'u yaqulu Allahu azza wa jalla yawmal qiyamah lil mura'ina idza jazal ibada bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Artinya bahwa yang terlebih aku takut, kata Nabi, barang yang aku takuti atas kamu itu yaitu syirik yang halus, yang kecil. Maka sembah orang. Sahabat bertanya, apa syirik yang kecil, yang asgar itu ya Rasulullah? Maka sabdanya Nabi, syirik yang asgar yaitu riya. Memperlihatkan amal kepada orang supaya orang itu menghormat kepada kita. Memperlihatkan kebaikan kepada orang lain supaya orang itu berbuat baik kepada kita. Artinya kita beramal minta balasannya adalah pujian. Kita beramal minta balasannya adalah kehormatan, maka itu dinamakan riya. Dan itu penyakit yang di dalam hati. Dan itu yang ditakutkan oleh Nabi kepada umatnya. Yang dikhawatirkan Rasulullah kepada umatnya adalah riya. Jadi hati-hatilah kita. Beramal beribadah, hendaklah minta balasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang kita kerjakan, karena yang bisa memberi balasan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia maka tidak ada yang bisa memberi balasan sedikit jua pun. Seandainya mereka memberi jua kepada kita balasan, kita dihormatinya, kita dimuliakannya, kita disanjungnya, itu tidak berapa lama. Paling lama seumur hidup kita. Selesai umur, hilanglah pujian, hilanglah kehormatan. Hingga perjalanan hidup kita seterusnya di alam barzah dan kubur adalah sangat disiksa, disakiti, dipukul, diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nyamannya setumat. Itu pun kala kita dipuji, dihormati, menurut mereka kita orang baik-baik. Seandainya mereka melihat kita jadi orang yang tidak baik, mereka pun berubah dari memuji menjadi mencela. Artinya tidak lama pujian itu kita terima. Nah, oleh karena itu bila beramal hendaklah kita itu hanya ingin minta balasan daripada Allah. Balasan yang kita harap adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu cirinya kita beramal karena mengharap ridha daripada Allah. Allah itu ridha kepada kita adalah kita pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Apapun nanti yang Allah lakukan kepada kita, kita wajib menerima. Wajib belajar memahami. Wajib belajar mengerti. Agar terlahir sifat ridha dan menjadi kebiasaan hati kita. Dapat bala, belajar memahami. Dapat musibah, belajar mengerti. Dapat masalah, belajar husnudzon. Otak ini harus diisi yang positif. Mengerti, husnudzon, pikiran yang positif-positif aja, agar hati kita itu bersih dan suci. Karena yang masuk ke otak kita adalah positif. Tapi kalau sudah yang masuk ke otak kita itu adalah negatif, pikiran yang kada-kada, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak beralasan sama sekali. Kita bilang Allah tidak adil. Kita bilang Allah menyakiti kita. Kita bilang Allah tidak perhatian kepada kita. Maka hati kita jadi kotor. Kenapa? Karena yang masuk adalah pikiran yang negatif. Maka yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belajarlah untuk memasukkan ke dalam pikiran dan hati ini sesuatu yang positif. Dan selalu ingin menyelesaikan masalah dengan jalan yang positif. Apabila kita menghadapi kehidupan dunia dengan menerima apa yang ada, maka tanda Allah pun menerima kita sebagai hamba. Tapi bila kita kada menerima apa yang ada, Allah pun marah kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu. Allah itu ridha kepada kita, cirinya kita ridha kepada Allah. Nah, ini yang kita inginkan. Ini yang kita cari. Kenapa jadi salat ingin ridha Allah? Kenapa jadi puasa ingin ridha Allah? Kenapa jadi berbuat baik ingin ridha Allah? Kehidupan sudah dimaklumi. Ada sakit, ada nyaman. Itu logika. Ada orang memuji, ada orang yang menghina. Ada orang yang baik, ada orang yang menipu. Begitulah kehidupan. Dijalani. Dan terus dijalani. Yang penting tetap beribadat. Apabila kita beribadat, misalnya contoh, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadzibah. Tiap pagi kita baca, sore kita baca, sampai sekarang belum sugih-sugih. Malah ketaraan ayam kesandaatan. Misalnya nih, lalu muntung ini ngomel, marah-marah. Ungol manar dari Jawa Qaatil Waqi'ah sudah unda baca bebilayu sugihnya. Berarti dia mengamalkan idza waqa'atil waqi'ah bukan ridhanya Allah. Berarti hendak sugih. Apabila sudah hendak sugih, kada menutup kemungkinan hendak minta pujian. Oh, bilanya ada acil nang lewat tuh. Idza waqa'atil waqi'ah. Acil lewat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Acil lewat. Acil kada lewat. Ija waqatil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Jadi malaikat gin bingung mencatatnya. Tapi kalau sudah ada manusia yang lewat, wah, dia tampil dan menampilkan kebaikannya. Tentu ada maksud.
Mbah ada orang rajin besesapu, mbah ada orang rajin bahambur, kan lucu juga. Berarti kan besesapunya ini hendak minta dilihati orang. Di masjid nih, ya Allah, tahi cacak bahamburan. Misalnya, mbah ada orang rajin memutiki tahi cacak, mbah ada orang hari cacaknya diternakakannya. Misalnya tah. Kenapa jadi ketika manusia ada rajin berbuat baik? Karena dia ingin dilihat manusia, suka dilihat orang. Padahal wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima, wajib kita beriktikad Allah subhanahu wa ta'ala bersifat sama dan basar. Artinya sama adalah mendengar, artinya basar adalah melihat. Allah selalu mendengar, Allah selalu melihat. Cukup minta lihati Allah lawan minta dengari Allah, selesai. Artinya kada perlu menghadang manusia. Allah itu selalu melihat, selalu mendengar. Bila adakah manusia, kadadakah ketika sendiri, ketika tengah orang banyak, Allah selalu mendengar dan melihat. Udah kerjakan aja kebaikan. Udahan lagi anum-anuman kayak ini bisi akhlak. Ini nah, Allah mendengar, Allah melihat, ya udah perlihatkan kebaikan kepada Allah. Iya kan? Jelas kan? Nah, tuh acil-acil pebinian. Jadi jangan mulai menanam minta lihati manusia. Jangan mulai menanam, jangan menabur bibit, yaitu suka minta nilai manusia. Jangan. Takutnya nanti tumbuh ria. Takutnya, kalau sudah berdandan, ya udah, sini les kaning, pasang bulu mata, maka bulu matanya ini bulu sapi, berdandan sidin. Kenapa? Kenapanya ini yang perlu diperiksa. Nah ini aja. Kalau itunya ada salah, kenapa? Nah ini yang diperiksa. Apabila suka minta nilai manusia, takutnya kena ria tumbuh berkembang di dalam hati. Minta nilai manusia terus. Jadi kalau manusia memadahkan bagus, hanya begawi. Bila manusia kadadak, tapi ada begawi. Maka itu akhirnya. Jangan kita nanganum-anumannya, pokoknya bilanya begawi ya dah. Adakah orang adakah Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Ya kadang-kadang terbawa arus karena sudah tumbuh riak di dalam hati. Bila di tengah orang banyak, istau sufufakum, ratakan sof, maka rotakan sof. Isi yang kosong, HP buang. Iya. أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة أداء لله إماما لله تعالى. الله أكبر. Ada makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makmum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada makmum. Maka mintuha pulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Yasin. Pada hafal nih. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada mintuha. Tanzilal Azizir Rahim. Mintuha. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Mintuha. Mertua di belakang. Salam mintuhanya kadada. Sekalinya mulai rakaat pertama tadi sidin sudah bulik. Aku jisidin cegaran betis sakit teh. Yasin. Aku mau parakoh jisidin. Badahulu aku bulik. Sandalnya ku buang jisidin. Jauh lalu dapat pujian sandal imam buang sidin. Minantu sidin juga. Ketujuh banar minta dilihati orang itu suka. Nah akhirnya ketika sendiri beda. Kadada siapa-siapa. Allah Akbar. Serongana inya kadada nang melihat. Jadi powernya ini jadi bagus karena ada manusia. Jadi tidak bagus toh. Jadi ikamnya santai-santai aja. Pokoknya seronganan kah di tengah orang banyak kah kakaya itu aja. Santai aja. Jangan berubah. Kada kau juga berubah. Kalau emangnya di tengah orang banyak jadi Superman. Banyak seronganan jadi hantu. Kada kau juga. Nah jadi jangan dibiasakan minta lihati manusia ini. Biasakanlah minta dilihat Allah, minta didengar Allah, biar sendiri Allah dengar, Allah lihat. CCTV Allah aktif. Allahu Akbar. Sendiri tengah malam penuh kekhusyuan. Kenapa? Allah dengar, Allah lihat. Istri tidur, anak tidur, orang kampung nggak ada yang tahu, tetap seperti biasa. Kenapa? Allah lihat, Allah dengar. Tengah orang banyak sama, yang melihat adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, yang menilai adalah Allah. Nah ini aturannya, ini dari halus sudah kita membiasakan. Ini sudah nak mati. Allah. Di tengah orang banyak sembahyang model mewali kutub aja. Model mewali kutub. Batis kurang lebih sekilan. Mata ke tempat sujud. Allahu Akbar. Tengah orang banyak. Mbah sudah seronganan. Kada teratur lagi sembahyang. Kenapa? Kada dajuna melihatnya. Padahal nang melihat Allah, nang mendengar Allah. Rasulullah bang melihat, Rasulullah mendengar. Kenapa? Amal kita naik, ditahan oleh Rasulullah. Supan melihat akan lawan Rasulullah, amal kada bagus. Maji Tuhan banyak mana habangnya. Jakar rapat tuh 3, 2, 1. Nyata dah nih kada naik. Aduh. Jenang Rasulullah mongot jadi sedih sidin melihat umat sidin nang pina rapot habang berataan. Nah, jadi kita santai aja. Santai itu adalah santai. Santai normal itu apa adanya.
Apa yang ada itulah yang ada. Yang hidup tenang itu yang ikhlas. Kenapa? Nya di mana aja kakak itu juga. Di sini ke itu, di situ ke itu. Kadenang pina. Bah, bilanya sudah nih tentang orang banyak. Istawu sufufakum rahimakumullah. Ratakan shaf, isi yang kosong. Yang kosong diisi, isi yang kosong. Tengah orang banyak. Salli fardal isya. Allahu akbar. Tengah orang banyak. Ya bila sudah serangan. Selawar katok. Bebaju kada. Tarik katok liwat pada pusat. Tahu panghukumnya, menutup aurat hukumnya wajib. Pusat laut lintuhut. Bakatok aja sembahyang. Allahu akbar. Udah kayak beti lanjang tuh bang sembahyang. Paman, apa? Pian sembahyang berselawar aja, kada bebaju, kada bagus paman menghadap Tuhan, kada bebaju kayak itu, nyawani kada levelnya lagi. Kada, coba pikirkan paman. Bebaju baguslah, kada bebaju kada bagus. Nah, udah membuka ujar nang paman. Nyo tahulah. Kai ini pang orang nang saking akrabnya lawan Tuhan. Jadi kada bebajuan lagi. Allah. Bujur gerang akrab. Bujur gerang. Amun bujur, ayo aja. Ini, mbak sudahnya di tengah orang banyak, habis kolera. Allahu akbar. Ada aja nang menyambat. Bah, si Din tuh jangan ikhlas juga. Tuh ketulahan 70 turunannya. Orang yang kada sanggup dihina berarti orang hendak dipuji. Orang yang kada tahan dihina berarti hendak dipuji. Kalau orang enggak senang dihina berarti senang dipuji. Kalau senang dipuji berarti itulah awal riya masuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu orang ikhlas dipuji santai, dihina santai. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas itu dihina nyantai. Orang memuji dia diam, orang menghina dia diam. Kenapa? Karena itu bukan masalahnya dia. Masalahnya dia Allah, bukan manusia. Manusia mau memuji, mau menghina bukan urusannya dia. Yang dipermasalahkannya Allah. Mudahan paham dan mudahan Allah beri taufik kepada kita. Lalu Allah lagi akan berfirman, Allah Ta'ala Azza wa Jalla, pada hari kiamat bagi sekalian mereka yang riya, apabila dibalas akan segala hambanya dengan segala amal mereka itu, Tuhan membagi pahala kepada orang yang ikhlas. Ini dikasih Tuhan, ini dikasih Tuhan. Kebetulan pas giliran orang yang riya, Allah bilang, pergi kamu kepada mereka yang ada kamu lihatkan akan amal kamu akan dia. Kata Allah, saya tidak bisa memberi pahala. Kenapa? Karena kamu kemarin beramal mintanya sama manusia. Jadi tidak bisa aku mengasih kepada kamu. Kamu mintanya ke manusia. Mintalah kepada orang yang kamu ingin minta. Jangan ke aku. Akhirnya dia tidak mendapat pahala. Maka kamu tilik. Adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balasan segala amal kamu? Katanya Allah, datangi orang di sana. Yang kamu riya ke sana. Sekarang mendapat apa enggak kamu? Apa balasan yang kamu inginkan? Tentunya kada dapat. Nah, mudah-mudahan mengaji Quran, mudahan
Dan beramal, beribadat kita santai aja. Jadi sebelum beramal, ingatkan Allah melihat, Allah mendengar. Diulang-ulang, diingat-ingat dulu, baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta lihati Allah, minta didengari Allah. Selesai. Innamal a'mal binniyat. Apapun yang kita kerjakan di toko, di kantor, ingat Allah syahidi, Allah ma'i, Allahu nadhirun ilayya. Allah selalu memandang kepada aku, Allah selalu melihati kepada aku, Allah selalu bersama dengan diriku. Apapun ingat, oh ini dilihat Allah, ya udah karena Allah. Jangan karena mengharap manusia dan minta dilihat manusia, udah. Oleh karena itulah orang-orang dahulu mereka lalu lari ke gunung-gunung, menyendiri di dalam guha. Apa tujuan mereka? Melatih hati agar bahwa sebenarnya ibadah tidak harus dilihat oleh manusia. Tidak harus. Lalu mereka pun menyendiri di kamar, menyendiri di dalam guha, agar hati ini terbiasa Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Cukup Allah melihat, cukup Allah mendengar, cukup Allah mengetahui. Dia ibadat di tengah malam di kamar yang sunyi, lalu timbullah hati dia suka dilihat Allah, suka didengar Allah. Kemudian dia mencoba keluar dengan manusia, masih ada lagi terganggu bahwa hatinya masih ada sedikit suka kepada minta nilai manusia, minta dilihat manusia, atau dia ragu-ragu ini masih bercampur apa tulus minta lihati Allah, minta dengari Allah. Manakala itu mereka pun kembali masuk ke dalam kamar. Untuk apa? Meyakini kesucian dan kebersihan hati. Kalau ngomong kita gampang, ndak di tetangah manusia, ndak ada minta lihati manusia, bujur gerang. Kadang-kadang kita di tengah orang banyak, pina rajin, di mbah sudah seronganan, pina pengoler, kan ciri tak. Dano, bila sudah nang di tengah orang banyak, 2 juz, 3 juz membaca Quran, imbah seronganan, hanya auzubillah membalik sudah berapa lambar sajus nih jarna hanya a'udzubillahi minasyaiton, oh 9 lambar. Shadaqallahul azim. Ketika sendiri kededa power, kededa kekuatan, padahal Allah lihat, Allah dengar. Nah berarti aplikasi virus ria ada di dalam hati kita yang membuat kita berbeda beramal. Nah oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa mendidik kekasihnya Rasulullah. Yakhlu bi ghari Hira. Rasulullah kemudian menyendiri di gua Hira, memikirkan dan tafakur kebesaran Allah. Otak sidin gak ingin lagi mikirkan siapa-siapa, ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, terbiasa. Baru datang ayat Iqra bismi rabbik. Hadapi makhluk. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Baru datang perintah. Asal ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaih warattilil qur'ana tartila. Baru datang ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Hadapi makhluk, dakwah sampaikan Allah. Tapi cintanya Nabi kepada Allah udah luar biasa, karena Allahnya sudah luar biasa. Minta dilihati, minta didengar, minta diketahui oleh Allah sudah jadi, sudah luar biasa. Jadi kan apa lagi sudah? Ada kita nih itu bang. Aduh.
Bila sudah bermaulid orangnya bertigaan aja tapi rami jangan. Bila sudah banyak rami ya aturannya banyak ke sedikit rami terus. Kenapa juga rami terus? Karena yang melihat ini Allah, yang mendengar ini Allah. Apa bedanya banyak dengan sedikit? Toh yang melihat, yang menilai ya Allah, Allah juga. Nah ini kurangnya hati kita tentang keikhlasan. Kemudian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu amalan fihi miqdaru dzarratin min riya'in. Tiada menerima Allah akan amal yang di dalamnya sekedar samut yang kecil daripada riya. Allah, mudahan Tuhan mengampuni. Kita harus jujur mengakui bahwa kita masih ada virus riya di dalam hati. Dan itu adalah harus kita perbaiki. Kita ingin dilihat orang itu suka. Ingin dilihat manusia suka banget ingin dilihat itu. Kada santai itu. Kada santai. Manusia ini tahu kadang ya kakak itu juga. Lihat kadang apa-apa juga. Bahkan kalau bisa sembunyikan amal kebaikanmu seperti kau sembunyikan kejahatanmu. Jangan pernah kau lihatkan amal kebaikanmu seperti kau sembunyikan amal kejahatanmu. Amal dosa kita sembunyikan, seperti itu juga amal kebaikan. Hingga kadang-kadang orang-orang dulu saking kada danang tahunya tuh orang nih kada danang tahunya, bininya guring, inya sembahyang. Sampai bininya berucap, laki unda pengoler beribadat, laki unda malas beribadat. Karena apa? Bininya kada pernah melihat. Kada papanya. Karena memang ini kada hendak dilihat orang. Kada mencoba untuk suka dilihat orang. Malah dia mencoba untuk tidak dilihat orang. Itu usahanya dia. Dia mencoba untuk tidak dilihat orang. Kayak apa caranya supaya orang kada melihat? Kayak apa? Kayak apa supaya orang kada melihat? Sampai nang laki itu menangis takut kepada Allah, istri tidur di sampingnya tidak tahu, air mata takut kepada Allah keluar. Allah, dia mencoba jangan kelihatan manusia. Sampai kadang-kadang puasa Senin Kemis itu jangan sampai ini bibir taring. Jadi seperti kada kelihatan puasa. Pokoknya indah kelihatan manusia, itu hobinya dia. Kayak apa cara dia tutupi kebaikan dia agar manusia tidak bisa melihat. Ya kecuali sholat berjamaah, mana mungkin bisa hilang dari manusia. Pasti ada imam, ada makmum. Ya kan, itu nggak mungkin menyendiri. Unda hendak menyembunyikan amal unda jadi imamnya. Jadi imamnya di mana? Di atas atap. Makmumnya di mana? Di dalam masjid. Kayak apa? Allahu Akbar. Di atas atapnya. Jadi dia makmum. Babila sidin takbir. Kada mendengar di apa? Karena kalau disembunyikan sama zakat. Zakat gak bisa lah disembunyikan. Ada yang memberi, ada yang nerima. Iya. Itu misal-misal. Ya kalau tawaf tuh di Baitullah, kawalah menyorongan, kedede nang tahunya aja, kada kawa, pasti ada nang tahu. Manusia maksudnya, ya kan? Ya udah, kada kawa disembunyikan. Ini kalau kawa masih disembunyikan, sembunyikan terus kebaikan itu. Hobinya dia orang nggak ada yang tahu. Berlian itu pasti disembunyikan di tempat yang maling, kada ada nang tahunya. Pencuri itu tidak akan tahu. Supaya pencuri tidak tahu, dia sembunyikan berlian dan harta-harta perhiasannya dia. Begitu juga kita, amal ibadah seperti berlian, sembunyikan. Jangan sampai ada yang tahu. Dan jangan diberitahu. Dan kalau orang bertanya, bisa-bisalah memutar balikan jawaban. Agar orang kada tahu. Apa? Ini lucu. Orang kada betakon, inya nang bekisah. Aku malam tadi berjaga banyu, mataku habang, sambil bertahajud, dapat sejus. Jadi jeneng kawan, undak ada betakun bungulai. Masya Allah.
jaka kada meninggal Tuan Guru Haji Zainal Ilmi, kada danang tahu siapa yang maandaki baras, siapa yang mengongkosi, yang memberi makanan. Tidak ada yang tahu. Meninggal baru tahu. Saking menyembunyikannya amal kebaikan. Allah, hebat, hebat beliau menyembunyikan. Ngomongnya pakai isyarat, gerak-geriknya pakai isyarat. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Kiai Haji Al-Arif Billah Syarwani Abdan Bangil hijrah dari Martapura kemana? Ke Bangil. Ngapain? Sembunyi. Nggak ada yang tahu. Dan beliau, orang-orang seperti itu sukanya begitu. Itu hobinya mereka. Orang kada perlu tahu, orang kada perlu mengetahui. Itu hobinya mereka. Yang penting Allah yang tahu. Ini hobinya mereka. Terus Kefalak berkata, Syarwani sadang sudah bersembunyi. Nya wali lon wali nang tahu. Mun kayak kita walani kan kau mau ukur wali. Ya Joko malam tadi nang tahu di batu tuh buhan pembatuan. Iya kan? Mun kada tahu di pembatuan kada kau menilai batu. Ini akik, ini apa-apa. Virus, ini apa-apa tuh batu. Macam-macam ngaran batu, nang tahu di ngaran batu, tahu di batu tuh nang pembatuan. Pebuhan Pak Iwakan nang umpat jawaban dari pembatuan. Ini mataharuan di mana tahu orang Pak Iwakan. La ya'riful wali illa al-wali wa la ya'riful jauhara illa al-jauhariyu. Tidak akan tahu wali kecuali wali. Tidak akan tahu batu kecuali nang ahli batu. Jadi kalau belum ada data, belum ada fakta, jangan menilai orang kada baik. Nilailah orang dengan yang baik-baik. Selesai. Jadi kita nang kada wali-wali ini nah, lalu jurang datu kelampayan tuh orang soleh wali kita. Kenapa jadi wani kayak itu? Husnudzon selamat. Husnudzon enggak ditanya. Kenapa kamu husnudzon? Enggak ditanya. Tapi malah kalau kita bilang datu kelampayan tuh kada wali. Kenapa? Kira-kira undapang. Nah, berani ngomong kayak itu ditanya nanti sama Allah. Kenapa kamu menilai jahat sama orang? Kalau kita menilai baik, Allah enggak tanya. Kalau belum ada data, belum ada fakta, jangan menilai orang. Titik. Ambil husnudzon. Selesai. Habib Busirih itu jar bujur juga aja di wali. Asa begeretek kayak itu jar. Sakda yakin dah si dintu wali jar mau digigilaan kayak itu. Kayaknya mau Bang. Mun belum ada data, belum ada fakta, jangan ngomong. Baik husnudzonnya, pokoknya bagus saja. Orangnya soleh saja, bagus saja. Nyata selamat tikam. Jadi kem misalnya jerlah takuni Tuhan pas mati. Nyawa kenapa menilai orang nang kayak itu baik-baik terus? Unda kada ada data. Kenapa jadi memadahkan orang baik? Orang dipadahkan baik itu nyata selamat. Amunnya ulun memadahkan orang tu jahat pun pasti betakun. Kenapa? Ulun anu menilai jelek pasti pun betakun. Tapi bila ulun menilai baik pun mendukung. Ya Tuhan, orang husnudzon selamat dunia akhirat. Ini wasiatnya Habib Al-Idrus Abdullah bin Bubakar Al-Idrus, bahwa senjata kalian ingin selamat husnudzon. Iya kah? Jadi jangan menilai-nilai. Akhirnya keluarlah Guru Bangil karena Kiai Falak udah bilang begitu. Orang Bahari
kada mau orang bahari jajar bila baca doa tuh betul tunjulan, kada nambah tunjulan mintu kada apa maksudnya tuh anak tak kada denang hakunnya. Allah yarham guru Haji Abdus Syukur atau Muallim Syukur Teluk Tiram menyembunyikan kelebihan, kada hendak dilihat orang tuh nah, kecuali mau kada mau harus keluar hanyar mun kada bahkan sengaja model kayak kada bisi napa-napa baca doa nah bebuku baca talqin bebuku orangnya hafal. Ada kita nih A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tahlilan nih. Jakanya bebukuna biar aja. Karena guru aja dipadakan orang kada hafal. Dasar kada hafal juga. Terus kalau enggak buku dikira orang hafal. Ya kalau kayak itu guru ajar jadi orang kan madakan ulun hafal. Kalau orang madakan ulun hafal kan orang menjadi orang bagus-bagus juga. Ketujuh banar bahwa kita itu minta lihati orang. Kalau kawat sembunyikan, sembunyikan aja. Uwais Al-Qarni dan sahabat-sahabat Nabi yang lain kadang-kadang menampaikan kelebihan kecuali terpaksa. Wali Songo tuh jaka kada berhadapan lawan musuh-musuh penyihir kadanya mengeluarkan karamat bang sidin. Karamat tuh sembunyikan sidin terus jakanya kada tah menghadapi musuh di hadapan keluar santai aja sidin. Cuma mau kada mau sudah keadaan menuntut. Engkau nang lain aja dulu. Nah mintu tah nang lain aja. Kada kau lagi hanyar terpaksa sudah. Manakala guru Bangil sudah berangkat ke kota Bangil, akhirnya tertinggal Tuan Guru Husin Kadri. Asal pilihan menjadi qadhi berdua, Tuan Guru Husin Kadri lawan Guru Bangil. Sikong hilang mau kada mau. Ibu tunjulan berdua kayak Pak. Jasikong pian. Aur kakak ini jane nah. Masya Allah orang bahari dasar bujur nahap muha. Ada kita ini manis muha aja pian. Jadi jernang ini pian ayu mun dipaksa hanya sekali. Jadi manis muha aja menyerahkan ke orang padahal hendak seorang juai. Jadi jangan dibiasakan itu nah hati memperlihatkan kelebihan ini ke manusia. Jangan biasakan sembunyikan terus seakan-akan orang kada tahu siapa kita. Memang kita kada punya apa-apa. Jadi kalimat menyembunyikan maksudnya kita sadar kita enggak punya apa-apa. Itu maksud menyembunyikan. Bukan menyembunyikan karena kita punya kelebihan lalu disembunyikan. Enggak, kita enggak punya kelebihan. Jadi enggak perlu diperlihatkan. Enggak punya. Bukan karena kita merasa memiliki lalu disembunyikan. Enggak, kita enggak punya apa-apa. Justru itu apa yang diperlihatkan sama manusia? Enggak ada. Jadi santai aja Muhammad. Santai. Untuk paksa ayuha. Nah, orang bahari. Dengan gampangan. Jadi, Masya Allah. Nabi Yusuf lah kayak apa tampannya sekali aja yang bujur dihias dibungasi oleh siapa? Julak leha. Waktu julak leha itu disambati orang. Wah jar sudah bisi laki menggoda jua lawan Yusuf. Padahal Yusuf anak angkat digoda jua. Diam kesian julak leha. Nyawa di sidin kada merasa, kada tahu kesah, nak bekesah-kesah juga, hadang di sidin. Hendak disuarai dengan kata-kata, kada mungkin menerima. Hendak dikesahkan isi hati dengan ucapan sekedar ucapan dikira orang membela diri, hadang di sidin. Kiau sebertaan wanita diundang sebertaan ke istana. Bertahan himung, orang kada suah masuk istana.
macam-macam perempuan-perempuan dari kelas bawah, kelas menengah sampai kelas semua diundang. Nang kada suah masuk dan kada diizini masuk diundang bertaan. Maka binian nek masuk. Himongai diberi hadiah makanan, buah-buah. Asik senang-senangnya Yusuf berdandan. Nabi Yusuf keluar beliau. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Manakala Nabi Yusuf keluar melihat wanita-wanita ini, ketika mereka menghiris limau sampai kena daging tangannya perempuan. Ini bukan manusia, ini malaikat. Saking tampannya Nabi Yusuf hari itu. Dia julak leha di hujung melihatnya. Nah, jajulak leha. Ini jawaban Anda. Kalau ngomong dengan kata-kata nggak bisa diterima. Sekarang jajulak leha. Ini kisah ulun aja pang lah. Tekajutan babinian seberataan. Tekajut. Asik musahadah Nabi Yusuf. Sayatan sampai kena daging. Jadi jar julak leha. Astagfirullah. Jajulak leha. Nyawalah bebinian bertahan hanyar sehari dan hanyar sekali melihat Yusuf. Nyawa kada merasa telunjuk nyawa berdarah. Saking tergoda dengan ketampanan Yusuf. Undani hari-hari mulai jajulak leha. Unda hari-hari melihat Yusuf nyawa hanya sehari sekali. Sebentar sudah begini nyawa jatuh cintanya lawan Yusuf. Sekarang apa mau dikata? Jadi jar perempuan di Mesir. Oh, ilah. Ya babinian ini mun kada paham lagi. Ujungnya, oh iya kah? Habis data. Iya teh, kada kegampangan sih dinai. Kalau dijawab lawan muntung kada tuntung. Kalau dijawab dengan ucapan kada bisa. Harus dibuktikan dengan sebuah rasa. Ayo kada kegampangan. Di Nabi Yusuf. Itu pangnya bebinian ini dasar ka itu pang lah. Katuju nyambati orang juga. Jadi mun ada lelakian to katuju nyambati orang untung bebinian. Itu ada lelaki ngarannya wadam. Bebinian. Orang nang katuju menyambati orang tuh bebinian. Ada lelakian nang katuju juga menyambati. Itu ada lelakian ngarannya bebinian juga. Sapat aja cengang aja sapat. Ada nang melawani unda aja sapat. Sapat tuh bilanya mencungol di banyu kalau itu sapat. Sapat aja kalah muntungnya. Biasa aja kalau Nabi Yusuf. Didandani benar ay. Jangan ada didandani, kada berdandan sih dia. Santai aja. Kada danang anak bihimat-himat. Ini karena perintah ratu meninggal tuan Raja Yusuf kada kawa dihilangkan dari hati Julaiha. Ada kawa. Julak leha tetap tergila-gila. Allah. Akhirnya dengan penderitaan rindu dan membatin keluarlah kalimat jujur dari mulutnya Julaiha. I love you Yusuf. Atas izinnya Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf pun menerima akan Zulaikha. Turunlah daun daripada surga, terus dimandikan, disapukan ke batang tubuh Zulaikha. Hingga umur dan muka, bentuk batang tubuh Siti Zulaikha seperti umur 33 tahun adanya. Mbak Anum, manakah daunnya tuh? Jakannya ulun tulah ada bisi ulun julung lo lawan sidin.
kibah-kibahakan Bandung mam sidin. Boleh ke rumah ya kada binandu lagi bini sidin. Malam pertama di malam yang bahagia, Yusuf menanti dan menanti di atas pembaringan. Akhirnya Zulaikha pun meminta izin untuk beribadah kepada Allah sebentar. Katanya Nabi Yusuf, wahai perempuan yang dulunya menginginkan aku, sekarang adalah waktunya. Kata Siti Zulaikha, Zulaikha sekarang bukan Zulaikha yang dulu. Dasar itu kisahnya apa? Kadema dada. Allahu Akbar. Yalah. Nah itu. Jadi kita santai-santai aja, biar aja ketujuhnya tuh kada dilihat orang tuh, nah kayak apa caranya, kayak apa cara supaya jangan kelihatan orang. Santai aja. Orang kada tahu siapa kita. Kita ini udah seorang bungul bisa. Mudahan jangan kita menganggap kita punya kelebihan lalu kita sembunyikan. Enggak, kita memang enggak punya kelebihan, jadi enggak ada yang kita perlihatkan sama orang. Lalu hobinya kita apa? Enggak ada yang diperlihatkan. Itu hobinya kita, enggak ada ya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Seorang budak di zaman bahari sebagai pelayan daripada seorang tuan yang kerjanya selalu seharian penuh menolongi, membantu akan tuannya, berkhidmat, berkhadam dengan pekerjaan yang berat dan susah. Di tengah malam dia sempatkan bermunajat, beribadah kepada Allah. Di sujud yang lama dia meminta ampun dan berdoa kepada Allah. Hingga pada suatu malam sang tuan terbangun daripada tidurnya, melihat ada seberkas cahaya keluar dari gudang di mana si budak tidur di tempat itu. Setelah didekati, diintip, ternyata si budak ketika itu sujud, dan dari batang tubuh si budak, dari situlah cahaya keluar memancar ke ufuk langit. Maka terasa oleh si budak akan tuannya telah melihat dan tahu dirinya siapa. Detik dia sujud, dia memohon kepada Allah, ya Allah, cabut roh saya hari ini, detik ini juga. Maka matilah budak dalam keadaan sujud. Kenapa? Hobinya nggak pernah orang tahu siapa dia. Hobinya dia nggak ingin orang melihat dia. Hobinya dia. Bahkan terjadi cerita, ya, Kiai Hamid Pasuruan. Ketika orang Tegal datang berkunjung silaturahmi kepada beliau, lalu Kiai Hamid menyambut kedatangan orang Tegal ini dengan sederhana, ngomong-ngomong. Akhirnya ketika pulang beliau berpesan, kirim salam saya kepada orang yang ada di pasar, namanya ini. Terkejutlah orang Tegal ini, karena dia tahu siapa orang itu. Di pasar Tegal dikenal sebagai orang gila adanya. Pakaiannya compang-camping, rambutnya panjang, badannya penuh dengan kotor sepertinya. Akhirnya pulanglah orang Tegal ini mencari ke pasar. Ternyata ketemu. Assalamualaikum. Salam. Pian iya kah sana? Nggak bergerak. Kiai Hamid kirim salam lawan pian. Hamid. Tuhuknya unda bersembunyi di ungkainya. Tuhuknya unda bepatak bersembunyi, ingin nang mengungkai, mengangkat tangan langsung mati. Doanya terdengar oleh yang nyampaikan salam, ya Allah matikan saya hari ini. Orang ini nggak senang ada yang tahu. Orang ini nggak senang hatinya kalau ada yang lihat kelebihan dia. Dia langsung ngomong, matikan saya hari ini karena hidup saya, hati saya, agar hanya engkau kekasihku yang melihat.
Hanya engkau yang tahu siapa aku, hanya engkau yang tahu siapa diriku. Kalau ada orang lain yang tahu, matikan saya hari ini. Allah, betapa besar jiwa orang itu ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita-cerita lain lagi yang mereka semua menyembunyikan diri kecuali terpaksa. Warawadatul jibalu syummu min dahabin an nafsihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup yang serba kekurangan, Gunung Uhud menawarkan diri untuk menjadi emas murni. Sebesar Gunung Uhud menawarkan diri, ya Rasulullah, saya tawarkan diri saya berubah menjadi emas buat kehidupan engkau. Fa'araha ayyama syamami. Kata Rasulullah, enggak usah. Beliau sembunyikan kelebihan. Seandainya beliau, ya, berubah Gunung Uhud jadi emas buat Rasulullah. Orang Mekah pasti terkejut dengan kelebihan Rasulullah bisa merubah Gunung Uhud menjadi emas. Ketika itu, Allah, kada hendak dilihat orang. Jadi hidup nih santai aja lah, santai. Bapak jua melilihatakan kehebatan. Maaf, mentang-mentang senjata gonol kayak halu panjangnya, lalu dibuat di dalam YouTube. Kemaluan besar. Disebarkan ke seluruh dunia. Pas kemaluannya kayak lombok perawit. Keredanang memperlihatkannya. Jadi kalau suka dilihat manusia, itu ada pengaruh nantinya membawa kepada timbulnya sifat riya. Memperlihatkan ke manusia itu, jangan pokoknya tutupi. Habis saya tutupi, mentang-mentang tangan sterek, baju kentat. Karena memperlihatkan dugulan. Jangan, baju gonol aja. Jadi kadang kelihatan orang awak kita seterek. Apalagi nang kurus nih. Makinnya jangan ditetampayakan. Mentang-mentang dada. Wih, betangkal-tangkal. Ini baju kentat jelas. Memperlihatkan ke manusia. Suka memperlihatkan ke manusia. Harusnya suka menyembunyikan dari manusia. Maaf, mentang-mentang burit kayak samut, baju ketat, berjalan. Suka memperlihatkan kepada manusia, suka tadi Bang, suka banget kalau memperlihatkan ke manusia. Itu yang dihapus tunggal dikitan, malah suka menyembunyikan apa yang ada. Jadi burit nih, masya Allah, ujar orang mahini bahinil. Nah, bahinol kah? Salah tuh aku. Bahinil. Tempangan. Allah, mbak sudah burit kempos. Ada warna. Santai aja. Mbak sudah mau mandi di batang. Cawat aja lagi cawat. Mentang-mentang gonol. Katuju bana melihatakan lawan orang tuh katuju banar. Kalau ada nang menukari, melihatakan tuh kalau ada nang menukari kan tesupani pina harat-harat menampayakan.
cet. Diambil urang lah. Nah, urang. Kistus ya bencurat darah. Kalau ada nang manukari, kalau baik santai aja. Biar tahan tembak. Biar tahan timpas. Kadusah diperlihatkan kalau ada nang manukari. Aku yakin bebuhan ikam nih. Ya Allah nang jago-jago tahan timpas tahan tembak. Melilihatakan di tengah orang banyak situ. Kalau ada nama nukari acil aja orangnya. Nyisidin. Igut sidin. Badarah tangan. Makan nama igutnya gigi palsu aja. Kalau ada nama nukari, kadusah. Kita santai aja hidup. Oh tahan tembak. Kalau pina ada nang menukari, setiap seseorang pasti ada kelemahannya. Kalau ada nang menukari, kalau ya Allah, mentang-mentang pidik menembak, tes, gugur burung, tes, gugur kelelawar, kai jangan melawani, tes, kadang-kadang gugurnya. Saali dipakai kaca pembesar samut nang gugur. Wah, ikam jasidin burung aja nang ditembak aku samut pidik. Jangan bokoyo kalau ada nang menukari. Kalau aku nina biar kada belatih nah. Aku yakin kayak ini dia pernah nembak nah pasti kena asal orangnya banyak. Aduh sah bina bokoyo-koyo hidup nih bah. Saking harapnya haul besirih mobil parkir di Subarang orang baklotok sidin di atas banyu aja berjalan. Kalau ada nang menukari kalau catok sidin di hujung lontong kap nating balah baju tantak kasih laho tiwasnya anak bokoyo berjalan des banyu maaf ya tinggalan ada nang membelah banyu di mapa nada aduh wali nang apa nang ini aduh kasih lahu banyu dalam maka buaya pulang kedusah kalau ada nang menukare kedusah cis dia terbang menampayakan nih unda bisa terbang yes kalau ada nama nukari kai je orang mau dak teh je sidin cinik angin apa yes dia terbang taputar lalu enak doh nah lontilanjang-tilanjangnya beri supan kadusah kalau ada nama nukari karena apa juga mudahan ulun kita bertahan paham kedada yang harus diperlihatkan kedada sembunyikanlah sesuatu dari manusia karena kita bukan minta lihati manusia. Bagaimana cara menyembunyikan dari manusia? Memang kita nggak punya apa-apa. Jadi nggak ada yang harus diperlihatkan kepada manusia. Kita nggak punya apa-apa. Jadikanlah kebiasaan kita untuk tidak diketahui orang. Jangan jadikan kebiasaan untuk diketahui orang. Karena itu berbahaya bagi hati kita. Mudahan paham. Minta ampun, minta ridha. Isya sudah. Mangga. Sangkut terabangnya. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهد وتقبل ثواب ما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، نجعله بدءا لهم من النار وبقاء لهم من النار وشراء لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. وادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى صيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.